Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pertemuan kelima mata kuliah kita, yaitu tentang mata kuliah hukum Islam, di mana dalam pertemuan yang kelima ini kita akan membahas tentang kaidah fikih pokok, cabang, dan penjelasan secara ringkasnya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan yang keempat. Dalam pertemuan yang keempat kemarin, saya hanya menjelaskan lima kaidah fikhiyah yang pokok ini diambil dari mana sih? Nah, saya hanya menjelaskan dalil-dalilnya saja kemarin. Misalnya al-umuru bimaqasidiha kan kemarin diambil dari hadis innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Terus kemudian diambil dari Al-Qur'an. Nah, ad-daruru yuzalu juga seperti itu, diambil dari Al-Qur'an dan Al-Hadis, Al-Masaqqah Tajlibut Taisir juga demikian. Maka untuk kesempatan ini saya akan menjelaskan apa cabang-cabang daripada kaidah 5 ini. Nas dalam hal ini adalah Al-Qur'an dan Al-Hadis, walaupun secara naskah dia terdiri dari bertumpuk dan banyak seperti itu ya. Tapi menurut para ulama, dari sekian banyaknya itu, dalam kategori pengambilan hukum dan dalam hal hukum, tidak keluar dari 5 kaidah yang utama ini, yang dikenal dengan kaidah fikhiyah. Nah, kaidah fikhiyah ini seperti yang saya jelaskan kemarin bahwa yang kaidah utamanya yaitu hanya ada 5. Kaidah pertama saya kasih warna merah, yaitu al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu itu tergantung bagaimana tujuannya. Terus kaidah yang kedua ad-dororu yuzalu, bahwa kerusakan atau kesulitan itu harus dihilangkan. Yang kaidah yang ketiga al-masaqqah tajlibut taisir, bahwa kesulitan itu memperbolehkan adanya kemudahan. Kemudian kaidah yang keempat yaitu al-adah al-muhakkamah, bahwa adat atau kebiasaan itu bisa menjadi sebuah hukum. Kemudian yang kelima al-yakinu la yuzalu bisyak, bahwa keyakinan itu tidak bisa dihilangkan hanya dengan keraguan-raguan. Nah, dari 5 kaidah ini nanti dia akan terdiri dari cabang-cabangnya. Namun jangan khawatir, saya sudah beri warna di sini. Tujuannya adalah untuk memudahkan mengingat bahwa yang golongan warna merah ini nanti masuk dalam al-umuru bimaqasidiha. Golongan warna biru nanti masuk dalam ad-dororu yuzalu. Golongan yang berwarna hijau yaitu masuk dalam al-masaqqah tajlibut taisir. Golongan yang berwarna kuning al-ada al-muhakamah, dan yang ungu adalah al-yakinu la yuzalu bisyak. Baiklah teman-teman, untuk menyingkat waktu, saya akan menjelaskan kaidah yang pertama, yaitu al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu itu tergantung bagaimana tujuannya. Kaidah al-umur bimaqasidiha ini memiliki 7 kaidah cabang. Kita langsung saja menuju ke cabangnya. Yang pertama
yaitu al-ibratu fil uqudi lil maqasidi wal ma'ani la li al-fadi wal mabani. Maksudnya adalah yang dijadikan acuan dalam urusan akad muamalat itu adalah niat hati daripada orang yang melakukan akad, bukan ucapannya. Nah, maksudnya begini, contohnya, jadi ketika ada orang yang melakukan sumpah gitu ya, katakanlah seperti kemarin ada kejadian, kalau kamu bisa membuktikan bahwa ada foto-fotonya Jokowi di wisuda dari UGM, maka saya akan memberikan hadiah Ducati 5M. Gitu ya. Nah, itu kalau di dalam hukum Islam itu tidak bisa orang yang seperti itu kemudian langsung dihukum, itu tidak bisa. Ketika tidak mau memberikan Ducatinya. Karena apa? Kita harus tanya dulu orang tersebut, apakah yang dimaksud itu adalah Ducati-Ducatian atau Ducati yang harganya 5M tapi yang dimaksud adalah 5 ember. Nah, itu kita mesti tanya dulu kepada orang yang melakukan sumpah atau pernyataan tersebut, karena yang dimaksud di situ bukanlah perkataannya, tapi bagaimana niat hatinya pada saat mengucapkan hal tersebut. Seperti itu. Terus kemudian didukung lagi dengan kaidah cabang yang kedua dari al-umurum maqasidiyah ini, yaitu maqasidul lafdi ala niyatil lafid illa fi maudhi'i wahidin wa huwa al-yaminu indal qada fa innaha ala niyatil qadi. Maksudnya, maksud daripada lafaz itu adalah sebagaimana yang dimaksud oleh hatinya orang yang mengucapkan. Nah, illa fi maudhi'i wahidin, kecuali pada satu tempat, yaitu al-yaminu indal qada fa innaha ala niyatil qadi, yaitu sumpah yang dilakukan di depan hakim, maka yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan adalah ucapan orang tersebut. Itu. Jadi ucapan orang tersebut itu kalau di depan hakim itu menjadi acuan. Tapi kalau tidak di depan hakim, ucapan itu tidak menjadi acuan. Karena yang menjadi acuan pada sebuah ucapan itu adalah hati daripada orang yang mengucapkan. Terus kemudian yang ketiga, at-tasrifatu idza kanat da'iratan bainal jihati satta la tansarifu li ahadiha illa biniyatin. Suatu perkataan yang bersayap maka tidak dianggap tertuju pada pihak tertentu kecuali berdasarkan niat atau kehendak hati dari yang mengucapkannya. Misalnya seperti ini, kan banyak ya contoh ya. Misalnya pemerintah ini kayak kerbau misalnya. Nah, makanya itu tidak bisa langsung dihukumi bahwa Jokowi misalnya mau menghukum orang yang mengucapkan itu. Karena yang dimaksud dengan kata pemerintah ini adalah kata yang bersayap. Apakah yang dimaksud presiden juga, DPR juga pemerintah, bupati juga pemerintah, kades juga pemerintah, kan banyak kan. Makanya di dalam Islam itu dipentingkan yang namanya tabayun. Tabayun itu untuk mengetahui apa sih sebenarnya maksud dari perkataan kamu.
Maka di situ at-tasrifatu idza kanat dairatan bainal jihati satta la tansarifu li ahadiya illa biniyatin. Suatu perkataan yang bersayap maka tidak dianggap tertuju kepada pihak tertentu kecuali berdasarkan niat atau kehendak hati yang mengucapkannya. Sehingga dalam Islam itu sangat dianjurkan adanya tabayun supaya apa? Supaya tidak terjadi salah paham. Terus kemudian kaidah yang selanjutnya, cabang yang selanjutnya dari al-umuru bimaqasidiyah yaitu la sawaba wala iqaba illa biniyatin. Jadi yang menentukan sesuatu itu mendapatkan pahala atau tidak itu tergantung pada niatnya. Contohnya misalnya, nah teman-teman ini datang ke kampus Unusia misalnya. Niatnya itu untuk mendapatkan ilmu, belajar sama kita semua, niatnya. Tapi, naudzubillah min dzalik ya. Misalnya teman-teman ini dari rumah membawa virus corona, tidak tahu. Terus kemudian datang ke kampus Unusia. Sehingga pada saat ada di kampus Unusia kan menularkan ke teman satu kelas. Nah, niatnya teman-teman datang ke kampus Unusia itu adalah untuk belajar. Jadi teman-teman itu nanti akan mendapatkan pahalanya belajar. Jadi bukan mendapatkan dosa karena menularkan, tidak. Jadi la sawaba wala iqaba illa biniyatin. Jadi tidak ada pahala dan tidak ada dosa kecuali berdasarkan niat itu. Lah, tadi niatnya teman-teman itu datang ke kampus Unusia ini tujuannya adalah untuk belajar. Maka teman-teman akan mendapatkan pahalanya belajar. Jadi tidak melihat akibatnya, walaupun akibatnya pada saat sampai di kampus ini adalah menularkan banyak virus misalnya. Itu tidak jadi perhitungan. Salahul amali bisalahin niyati wa fasaduhu bifasadiha. Suatu perbuatan itu dinilai baik karena niatnya dan dinilai buruk karena niatnya juga buruk. Nah, jadi niatnya ya sama seperti tadi. Jadi ini penunjang. Teman-teman datang ke kampus niatnya untuk belajar maka akan dinilai baik karena niatnya, bukan akibatnya. Yang dinilai itu bukan akibatnya. Terus kemudian yang keenam, man istajala say'an qabla awanihi uqiba bil khirmanihi. Maksudnya barang siapa yang mempercepat sesuatu sebelum waktunya, maka si pelaku tindakan tersebut akan kehilangan hak atas sesuatu tersebut. Maksudnya begini. Contohnya ini dalam hal waris misalnya. Kalau di dalam Islam itu kan seseorang akan mendapatkan warisan ketika si pewaris ini meninggal dunia. Nah, pada saat itu salah satu anaknya misalnya tidak sabar karena punya hutang banyak, tidak sabar dengan keberadaan orang tuanya. Akhirnya apa? Untuk membayar hutangnya itu supaya dapat warisan dia membunuh orang tuanya. Membunuh inilah yang disebut dengan istajala qabla syai'an. Jadi mempercepat supaya orang tuanya mati, supaya cepat dapat warisan. Nah, kan seperti itu kan akhirnya apa? Akhirnya kalau di dalam Islam tidak dapat warisan dia. Tidak dapat warisan karena dia mempercepat sesuatu yang belum waktunya. Maka seperti kaidah ini, maka uqiba bil khirmani, maka tanggunglah resikonya. Kaidah yang ke-7 dari al-umur bimaqasidiyah adalah yughtafaru fil wasaili ma la yughtafaru fil maqasidi. Artinya akan diampuni sesuatu itu yang berfungsi sebagai perantara atau media atau sarana terhadap sesuatu yang tidak diampuni di dalam tujuannya. Contohnya apa? Contohnya misalnya teman-teman menabung di bank konvensional misalnya.
menabungnya itu sebagai sarananya. Boleh gitu. Walaupun kalau nanti tujuannya teman-teman itu adalah pada akhirnya adalah mencari bunga yang besar, maka menjadi tidak boleh. Hasilnya yang tidak boleh. Terus kemudian misalnya teman-teman berjualan buah, boleh. Berjualan anggur, boleh. Tapi nanti kalau ternyata jualan anggurnya itu kemudian teman-teman sengaja menjual untuk orang yang membuat khamar dan anggurnya itu pasti bakal akan dijadikan sebagai khamar, maka menjualnya tersebut tidak boleh. Dalam kaidah al-umuru bimaqasidiha ini sangat menentukan sekali, karena al-umuru bimaqasidiha, segala sesuatu itu tergantung bagaimana tujuannya. Kita selanjutkan ke kaidah yang kedua, yaitu ad-dararu yuzalu. Dalam kaidah ad-dararu yuzalu ini ada 6 kaidah cabangnya. Dan saya akan jelaskan secara singkat kaidah-kaidah cabangnya tersebut beserta contohnya. Yang pertama kaidah ad-dararu yuzalu ini atau kaidah yang kedua ini, kaidah cabangnya terdiri atas ad-dararu yadfa'u biqadril imkan. Artinya setiap kerusakan ataupun kesulitan itu harus ditanggulangi. Dan cara menanggulanginya tersebut dengan segala kemampuan kita. Jadi yadfa'u biqadril imkan. Jadi ketika kita melihat sebuah kerusakan, kita itu tidak boleh tinggal diam. Kita harus berusaha untuk menanggulangi, walaupun cara menanggulanginya itu tidak maksimal. Biqadril imkan, semampu kita. Artinya kita sebagai manusia ini tidak boleh hanya tinggal diam. Kita harus melakukan suatu usaha sebisa kita dulu. Itu. Terus kemudian kita lanjut ke kaidah cabang yang kedua dari ad-dararu yuzalu, yaitu ad-dararu la yuzalu bid-darari mithlih. Jadi sebuah kerusakan itu tidak boleh dihilangkan dengan cara yang menimbulkan atau dengan cara atau dengan akibat juga yang menimbulkan kerusakan yang sepadan. Contohnya apa misalnya? Contohnya misalnya ini ya, di negara kita ini kan kita misalnya mendirikan KPK untuk nanggulangi koruptor-koruptor yang ada di Indonesia ini. Katakanlah misalnya koruptor ini mencuri uang rakyat sebesar 1 triliun misalnya. Nah, tapi dengan mendirikan KPK ini kan membutuhkan karyawan banyak. Kira-kira kalau misalnya karyawannya banyak itu akan menghabiskan uang 1 triliun juga untuk mengatasi uang negara yang dikorupsi sebesar 1 triliun, maka kan artinya sama antara usaha yang dilakukan dengan kerusakan yang dilakukan. Itu tidak diperbolehkan. Gitu. Jadi ketika kita menanggulangi persoalan antara akibatnya dengan usaha yang akan kita lakukan itu sama, maka usaha itu sebaiknya tidak dilakukan. Makanya seperti itu pertimbangannya, ad-dararu la yuzalu bid-darari mithlih. Kemudian ada kaidah yang ketiga daripada ad-dararu yuzalu itu, ada ad-dararul asad yuzalu bid-dararil akhaf. Jadi kerusakan yang besar itu harus dihilangkan dengan
yang menimbulkan kerusakan lebih ringan. Nah, jadi kalau ada kerusakan yang besar itu boleh ditanggulangi dengan kerusakan juga nggak masalah, tapi catatannya kerusakannya itu harus lebih ringan dalam rangka menanggulanginya itu. Misalnya apa ya? Misalnya zaman sekarang ini kan lagi merebaknya virus corona ini kan. Para pasien-pasien yang positif corona ini sebaiknya memang jangan dirawat di rumah sakit umum. Kalau misalnya dirawat di rumah sakit umum, nanti malah banyak orang-orang yang sebenarnya tidak kena corona, karena berkunjung ke rumah sakit umum tersebut maka akan terjangkit corona. Akhirnya apa? Harus ditanggulangi dengan yang memiliki yang memiliki resiko lebih kecil. Misalnya apa? Misalnya dibuatkan wisma khusus penanggulangan corona. Nah, seperti di negara kita ini kan ternyata seperti itu kan, di masing-masing provinsi didirikan wisma dadakan yang khusus untuk penanggulangan corona. Nah, itu artinya kita menanggulangi sebuah kerusakan dengan yang memiliki resiko lebih ringan. Itu ya, bisa dipahami ya. Terus kemudian kaidah selanjutnya dari ad-dararu yuzalu, yaitu ada kaidah yang keempat. Idza ta'aradal mafsadatani ru'ya a'dhamu madararan bi irtikabi akhafihima. Nah, maksudnya begini, apabila ada sesuatu yang menimbulkan dua kerusakan, yang satu kerusakan berat, yang satu lagi menimbulkan kerusakan yang ringan, maka solusinya adalah kita memilih kerusakan yang ringan. Nah, seperti itu. Ini udah biasa lah ya. Ya sama tadi, kayak menanggulangi pasien corona itu. Kita mengambil risiko yang ringan. Kalau misalnya kita taruh di rumah sakit umum, otomatis nanti yang terjangkit penyakit corona ini, yang positif corona ini bertambah lagi dan bertambah banyak. Akhirnya lebih baik pemerintah menyewa tempat atau apa yang dikhususkan untuk menanggulangi corona ini dengan cara mengkarantina atau membuat rumah sakit atau wisma khusus itu ya untuk menanggulangi pasien yang terkena wabah corona. Terus kemudian kaidah yang kelima dari ad-dararu yuzalu adalah yatahammalud dararul khas lidaf'il dararil am. Jadi kerusakan yang bersifat khusus atau individual atau yang bersifat lebih spesifik itu bisa untuk menanggulangi kerusakan yang lebih umum. Jadi kepentingan umum ini harus lebih didahulukan. Yatahammalu dararul khas lidaf'id dararil am. Jadi kerusakan yang sifatnya khusus itu boleh tetap dilakukan untuk menanggulangi kerusakan yang lebih umum. Contohnya apa? Kalau di Jakarta malah ini banyak. Misalnya apa? Misalnya kebakaran. Kebakaran di Jakarta itu kan cepat meluas itu. Nah, bisa jadi cara mengatasinya yaitu dengan merobohkan satu rumah. Kalau dengan merobohkan satu rumah itu ternyata bisa menyelamatkan rumah-rumah yang lain, maka harus dilakukan untuk penyelamatan itu, merobohkan satu rumah itu. Atau misalnya apa? Misalnya menanggulangi kebanjiran kalau di Jakarta. Menanggulangi kebanjiran itu harus merusak salah satu rumah untuk membuat salah satu kanal atau kali misalnya untuk membuang air supaya cepat lalu lintas airnya itu. Itu boleh dilakukan. Jadi merusak individu tapi untuk menanggulangi kerusakan yang sifatnya umum, enggak masalah.
bisa dilakukan. Itu ada kaidahnya di dalam Islam, yaitu ya tahammalud dararul khas lidaf'id dararil am. Terus kemudian yang terakhir dari ad-dararu yuzalu ini adalah dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Maksudnya apa? Menolak sebuah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Maksudnya begini. Nah, jadi ini jelas menurut saya. Misalnya ada dua hal yang dampaknya kita itu tidak sama-sama tahu. Misalnya apa ya? Pembangkit listrik tenaga nuklir lah, misalnya begitu ya. Pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, pembangkit listrik tenaga nuklir ini kan antara ada manfaatnya, ada juga merusaknya. Tapi kita kedua-duanya ini kan belum tahu apakah manfaatnya nanti yang lebih besar atau kerusakannya yang lebih besar. Itu. Nah, kalau seperti itu caranya, dalam Islam itu ajarannya adalah dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh. Jadi menolak kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan sebuah keuntungan atau mendatangkan sebuah kebaikan. Kalau kita sama-sama tidak tahu, kita mending pakai kaidah ini, darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh. Jadi menolak dulu, kita tolak nuklir itu, kita tolak pembangkit listrik tenaga nuklir itu, kita tolak. Darul mafasid itu muqaddam, itu lebih diutamakan. Menolak, tidak ada pembangkit listrik tenaga nuklir. Itu lebih diutamakan daripada mendatangkan keuntungan, daripada mendatangkan suatu kemaslahatan. Karena kita sama-sama tidak tahu. Kalau misalnya kita sama-sama tahu, ya tadi itu milih yang resikonya lebih ringan gitu. Kalau kita sama-sama tahu, tapi kalau kita sama-sama tidak tahu akibatnya, pokoknya intinya kita pakai kaidahnya adalah darul mafasid, menolak kerusakan itu lebih diutamakan, muqaddam lebih diutamakan ala jalbil masoleh daripada mendatangkan keuntungan. Nah, dalam kaidah ad-dararu yuzalu ini ada lagi kaidah tambahan, yaitu sebanyak 3 ini. Kaidah tambahan ya, kaidah tambahan ini masih dikategorikan masuk dalam kategori ad-dararu yuzalu, yaitu al-aslu fil ibadati at-tawakuf. Artinya apa? Dalam hal ibadah itu apa ya? Kita tidak boleh berijtihad, kita tidak boleh berandai-andai. Karena dalam ibadah itu acuannya adalah nas yang ada di dalam Al-Quran. Kalau kita menambah-nambah sebuah ibadah itu nanti disebutnya bid'ah. Disebutnya bid'ah. Bid'ah itu adalah menambah-nambah sebuah ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Gitu. Jadi dalam hal ibadah itu kita punya panutan. Kalau tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah berarti kita tidak usah lakukan dalam hal ibadah. Makanya al-aslu fil ibadati at-tawakuf. Kalau dalam hal ibadah itu sudah ada nasnya, sudah tawakuf, sudah berhenti, sudah ada nasnya. Tapi kalau dalam hal muamalat, al-aslu fil muamalati al-ibahah. Segala sesuatu itu yang berkaitan dengan muamalat ini, berkaitan dengan kita sehari-hari selain ibadah, itu hukumnya adalah boleh, kecuali yang dilarang. Makanya lebih banyak yang boleh daripada yang dilarang. Al-aslu fil muamalati al-ibahah. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan muamalat kita sehari-hari ini, akad, berkaitan dengan kita sehari-hari lah yang tidak berkaitan dengan ibadah, itu adalah boleh, kecuali yang dilarang. Makanya lebih banyak yang boleh daripada yang dilarang. Seperti itu. Nah, ada 2 patokannya. Kalau dalam hal ibadah itu kita pakai kaidahnya adalah
al-aslu at-tahrim. Jadi segala sesuatu itu hukumnya haram, kecuali yang dibolehkan, itu dalam hal ibadah. Tapi dalam hal muamalah, al-aslu al-ibahah. Jadi segala sesuatu itu boleh, kecuali yang dilarang. Gitu. Jadi ada dua kaidah itu antara ibadah dengan muamalah. Menggunakan kaidahnya berbeda, bertolak belakang. Gitu. Terus yang juga masih dikategorikan sebagai kaidah ad-dararu yuzalu, yaitu ma haruma ahadu haruma i'ta'u. Jadi sesuatu yang haram untuk diambil, maka haram juga untuk diberikan. Artinya apa? Contohnya lah ya. Contohnya misalnya dana yang diambil dari dana korupsi misalnya. Dana korupsi itu mengambilnya haram. Memberikannya juga haram. Walaupun itu nanti diberikan kepada masjid, misalnya untuk membangun masjid. Ini patokannya, ma haruma ahadu haruma itahu. Sesuatu itu yang haram untuk diambilnya, maka haram juga untuk diberikannya. Nah, ini kaidah ad-dararu yuzalu. Baiklah teman-teman, kita menginjak ke kaidah yang ketiga yang berwarna hijau ini ya, yaitu kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir, bahwa kesulitan itu memperbolehkan adanya kemudahan-kemudahan. Apa saja kaidah-kaidah anaknya atau kaidah-kaidah cabangnya daripada kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir ini? Ada banyak sekali dia, sekitar 15. Yang pertama, ad-daruratu tubihul mahdurat. Bahwa dalam kondisi darurat, artinya darurat di sini eksistensi agama, jiwa, akal, kehormatan atau harta itu terancam. Maka dibolehkan melakukan sesuatu yang haram. Nah, syariat itu kan gitu. Jadi syariat menurut Imam As-Shatibi itu adalah hifdzuddin, hifdzun nafs, hifdzul aql, hifdzun nasl, hifdzul mal. Jadi syariat itu intinya adalah memelihara 5 hal pokok ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan, dan memelihara keturunan, memelihara harta. Jadi ini intinya syariat itu melindungi itu. Nah, dalam kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat ini artinya bahwa dinyatakan darurat adalah ketika sesuatu itu sudah mengancam eksistensi daripada 5 hal ini tadi, agama, jiwa, akal, kehormatan atau keturunan, dan harta. Maka kita dibolehkan untuk melakukan sesuatu yang haram kalau sudah terancam ini. Contohnya apa? Misalnya meninggalkan sholat itu kan hukumnya haram. Nah, tapi dalam kondisi sakit itu tubihul mahdurat, itu memperbolehkan kita tidak melakukan sholat. Nah, misalnya sholat itu kan kita harus wudhu dulu. Tapi kalau posisinya lagi sakit, kita diperbolehkan nggak wudhu, tapi kita diperbolehkan dengan tayamum. Nah, itu. Ada lagi yang lebih ekstrim, misalnya itu kita dirampok. Berarti kan di sini apa? Ada eksistensi daripada harta kita terancam kan? Kita dirampok. Yang dia mau melakukan pembunuhan terhadap kita. Kita melakukan sesuatu yang haram, yakni dengan membunuh perampok itu dibolehkan. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Begitu kaidahnya di dalam Islam. Terus kemudian yang kedua,
Yaitu kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir yang kedua adalah idza dhaqal amru ittasa'a. Ketika sesuatu itu sempit, maka menjadi luas. Artinya apa? Ketika sesuatu itu sempit, maka menjadi luas. Misalnya apa? Dalam praktek sekarang ini ya, yang lagi ada corona, kan ada PSBB itu, pembatasan sosial berskala besar. Nah, kita nggak bisa kemana-mana kan akhirnya, mau ke sini nggak bisa, ke sana nggak bisa. Nah, karena nggak bisa kemana-mana, maka membayar pajak yang tadinya harus tepat waktu, kita bisa membayar pajak dengan tidak tepat waktu. Jadi idza dhaqal amru ittasa'a, ketika sesuatu itu sudah sempit, maka tidak membayar pajak alias terlambat membayar pajak itu dimaklumi. Seperti itu. Ketika sesuatu itu sempit, maka hukum itu menjadi luas. Nah, kemudian dibarengi lagi dengan kaidah cabang yang ketiga, yaitu idza ittasal amru dhaqa. Ketika sesuatu itu sudah sifatnya luas, maka menjadi sempit lagi. Seperti itu hukumnya. Sama kayak misalnya orang yang melakukan sholat di tengah hutan, mungkin bajunya mengandung najis atau apa. Itu ketika di tengah hutan kondisinya sempit, maka hukum menjadi luas, tidak apa-apa, dia tetap harus sholat menggunakan baju seadanya. Gitu. Nah, tapi kebalikan, ketika dia sudah berada di rumah, sudah lapang, idza ittasal amru, ketika sudah lapang, dhaqqa, maka menjadi sempit. Melakukan sholat yang seperti tatkala di tengah hutan, memakai baju yang masih mengandung najis, itu sudah tidak boleh. Seperti itu. Terus kemudian kaidah yang keempat, ma ubi khalil daruratin yataqaddaru biqadriha. Jadi diperbolehkannya melakukan sesuatu yang darurat itu yataqaddaru biqadriha, hanya sekedarnya saja. Jadi dibolehkannya melakukan sesuatu yang boleh pada saat darurat itu hanya sekedarnya saja. Contohnya misalnya apa? Contohnya misalnya orang di tengah hutan, nggak ada apa-apa, mau makan nggak ada, mau apa. Adanya di situ bangkai babi misalnya, kan babi hukumnya haram untuk dimakan. Nah di situ adanya cuman babi di tengah hutan itu, maka dia boleh memakan bangkai babi itu. Nah ternyata pada saat dimakan babi itu enak sekali. Nah itu tidak boleh melebihi dari yataqaddaru biqadriha. Jadi bolehnya makan itu hanya sekedar untuk melepas lelah, melepas melepas supaya untuk bertahan hidup saja. Tapi ketika sudah enak, dia tidak boleh menikmati enaknya itu. Seperti itu. Ma ubi khalil daruratin yataqaddaru biqadriha. Jadi dibolehkannya untuk melakukan sesuatu yang darurat itu hanya sebatas sekedarnya saja untuk bertahan saja. Itu. Tidak boleh sampai menikmati, tidak boleh. Kalau menikmati berarti yang dari yang dinikmatinya itu yang sifatnya haram. Kalau yang untuk bertahannya itu tadi itu boleh. Gitu. Bisa dipahami ya, ini sebenarnya harusnya ada gambarnya. Terus kemudian kaidah yang nomor 5 daripada al-masyaqqah tajlibut taisir, yaitu al-ittaralu la yubatilu haqqal ghairi. Jadi kebolehan dalam melakukan sesuatu yang dilarang tidak akan membatalkan haknya orang lain. Nah, di sini sudah ada contohnya.
Misalnya seorang terancam jiwanya lantaran tidak makan selama beberapa hari karena tidak punya makan sama sekali. Boleh mengambil makanan milik orang lain. Misalnya dia di sawah itu ya. Wah, dia nggak makan beberapa hari, di tengah sawah itu ada timun punya tetangga atau apa. Dia makan. Nah, setelah dia makan, terus kemudian suatu hari lagi dia sudah tidak lagi dalam kondisi yang seperti itu, tapi sudah semakin kaya misalnya lah. Dia wajib mengganti kepada pemilik timun tersebut. Itu. Jadi tidak hilang haknya orang lain. Haknya orang lain itu masih tetap ada. Dalam kemudahan itu boleh dilakukan, itu hanya sebatas pada saat dia dalam kondisi sempit. Dan ketika kondisi sempit tersebut dia mengambil haknya orang lain, maka dia harus mengembalikannya lagi pada saat haknya, pada saat dia mampu untuk membayar haknya orang lain tersebut. Itu. Jadi al-ittarar la yubtilu haqqal ghairi. Tidak bisa sampai menghilangkan haknya orang lain. Seperti itu. Terus kemudian kaidah yang keenam, al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Sesuatu yang dimudahkan itu tidak gugur hukumnya karena adanya kemudahan-kemudahan. Atau dalam kaidah yang sering kita dengar itu, teman-teman pesantren biasanya menggunakan lazimnya itu ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Itu. Sesuatu itu yang tidak bisa kita lakukan semuanya, maka jangan ditinggalkan semuanya. Contohnya apa misalnya? Nah, kita ini kan kuliah di Indonesia. Kuliah ini hukumnya wajib. Ketika ada corona, maka kita tidak bisa datang ke kampus. Ketika tidak bisa datang ke kampus, kuliah itu tetap wajib. Kita tetap harus menyelenggarakan kuliah itu sebisanya. Ma la yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Yang tidak bisa kita laksanakan semuanya, kita harus tetap melaksanakan sebagian. Misalnya, ya ini proses belajar mengajar ini. Kita tidak bisa melakukan secara utuh. Kita lakukan dengan cara pertemuan daring seperti ini. Dengan Zoom atau dengan apa. Pasti tidak maksimal, tapi kita tidak boleh meninggalkan semuanya perkuliahan itu. Nah, seperti itu. Terus kemudian yang ketujuh ya. Yang ketujuh. Majazali udrin batola bizawalihi. Sesuatu yang dibolehkan lantaran adanya udur menjadi tidak boleh lagi apabila udur tersebut tidak ada. Nah, contohnya apa? Majazali udrin batola bizawalihi. Contohnya misalnya dokter atau perawat yang bekerja di di pasien corona, yang bekerja untuk pasien corona, itu kan dia boleh kan sholatnya dikodok. Dia jadi setiap hari itu sholatnya mungkin dikodok malamnya, karena dia kalau harus ganti-ganti terus bajunya itu kan akan sangat pemborosan. Makanya dia sholatnya enggak setiap waktu, tapi sholatnya mungkin hanya malam saja. Pada saat sudah tidak lagi bekerja, dia pergantian kerja itu, dia langsung langsung sholat. Nah, sholatnya itu boleh dikodok. Tapi keringanan seperti itu tidak boleh terus dilakukan kalau misalnya virus corona ini sudah tidak ada. Nah, makanya majaza liudrin batola bizawalihi. Sesuatu itu yang diperbolehkan karena adanya udur, maka ketika udur itu hilang, hukumnya menjadi wajib lagi. Majaza liudrin batola bizawalihi. Itu ya, tadi contohnya misalnya dokter atau perawat yang tadinya sholat itu wajib dilakukan setiap waktu,
tapi karena adanya virus itu dia bisa dilakukan secara qadha. Tapi qadha itu tidak boleh terus dilakukan. Sholat secara qadha itu. Dia tidak boleh melakukan qadha lagi ketika apa? Ketika virusnya tersebut sudah hilang. Seperti itu. Seperti halnya misalnya kita boleh membayar kontrakan ini terlambat. Misalnya karena PSBB ini kan kita nggak bisa kemana-mana nih, susah nyari penghasilan, iya kan. Nah, ketika misalnya PSBB itu sudah tidak diperlakukan lagi dan corona ini sudah tidak ada, maka membayar tepat waktu itu ya wajib lagi hukumnya, seperti itu. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Terus yang ke-8. Kaidah dari al-masaqqah tajlibut taisir adalah idza zalal mani' adal mamnu. Ketika sesuatu yang memperbolehkan itu sudah hilang, maka larangan kembali ada. Nah, sama ya tadi itu. Ini masih dalam satu pemahaman ini. Ketika suatu yang memperbolehkan itu sudah hilang, maka larangan akan kembali ada. Contohnya apa? Ya tadi itu bayar pajak misalnya terlambat karena corona itu boleh, maka terlambat itu tidak dibolehkan lagi kalau wabah corona ini sudah. Terus kemudian kaidah yang ke-9 dari al-masaqqah tajlibut taisir ini adalah at-tabi'u tabi'un. Sesuatu yang wujudnya mengikuti sesuatu yang lain, maka hukumnya pun mengikuti sesuatu yang lain itu. Contohnya apa misalnya? Contohnya kan banyak yang mengatakan bahwa uang itu adalah riba. Itu ya, nggak boleh uang itu riba. Nah, ini kan at-tabi'u tabi'un. Jadi sesuatu yang mengikuti itu hukumnya sama dengan sesuatu yang mengeluarkan. Yang mengeluarkan uang itu siapa? Bank BI misalnya. Kita sudah mengesahkan adanya Bank BI, maka produknya yang berupa uang itu yang riba atau tidak ya kita itu hukumnya sama dengan banknya tersebut karena bank tersebut punya otoritas untuk mengeluarkan uang itu. Gitu. Jadi sesuatu yang mengikuti itu hukumnya adalah mengikuti induknya. Contohnya apalagi misalnya kalau dalam Islam itu ada penyembelihan kambing misalnya. Kita menyembelih kambing yang sedang hamil. Nah, pada saat kita sembelih itu ada anaknya di dalamnya. Pas setelah selesai penyembelihan, ternyata anaknya yang ada di dalam kandungan itu sudah mati. Nggak usah kita sembelih lagi karena dia hukumnya itu sama dengan induknya yang kita sembelih. Jadi langsung sudah mati ya nggak apa-apa, langsung kita makan, langsung kita masak nggak apa-apa hukumnya. Jadi yang ada di dalam perut induknya itu hukumnya bukan bangkai, tapi disamakan dengan induknya. Seperti itu at-tabi'u tabi'un. Oke, kita lanjut lagi supaya cepat ya ke kaidah yang nomor 10. Kaidah yang nomor 10. Idza saqatal aslu saqatal far'u. Ketika sesuatu yang eksistensinya itu menginduk kepada sesuatu yang lain, maka akan lenyap atau gugur apabila induknya itu gugur. Contohnya apa? Misalnya, kalau yang saya pahami ini kayak ini misalnya bayar BPJS. Nah, bayar BPJS. BPJS itu kalau yang saya pahami ini kewajiban untuk kita melakukan pembayaran adalah berdasarkan peraturan BPJS yang bayar 2 kali lipat itu loh. Kan kita kemarin kan disuruh bayar 2 kali lipat per Januari itu di tahun 2020 nih. Yang bayar 2 kali lipat itu kalau nggak salah berdasarkan peraturan menteri kalau nggak salah. Nah, peraturan menteri tersebut kan dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Maka ketika dibatalkan itu, maka
lenyap juga produknya gitu. Idza saqatal aslu saqatal far'u, ketika induknya itu berupa peraturan menterinya itu gugur, maka saqatal far'u, produknya itu juga menjadi gugur gitu. Seperti itu. Terus kemudian apa lagi ya? Kaidah nomor 11 ya. Al-Masaqah Tajribut Taisir yang nomor 11 yaitu as-sabitu bil burhan kasabitu bil a'yan. Jadi suatu perkara atau peristiwa yang dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti, berarti perkara atau peristiwa tersebut dihukumi seperti dilihat oleh mata kepala. Contohnya seperti ini. Dalam persidangan itu, hakim kan memutuskan berdasarkan alat-alat bukti. Dia tidak melihat secara langsung peristiwa itu. Tapi dibuktikan oleh penuntut misalnya. Dibuktikan oleh pengacara. Nih alat-alat buktinya. Tak. Maka ketika hakim itu memutuskan perkara tersebut, dia disamakan seperti kekuatannya itu seperti hakim itu melihat sendiri kejadian itu. Jadi as-sabitu bil burhan kasabitu bil a'yan. Jadi menetapkan sesuatu dengan alat bukti itu sama saja dengan menetapkan sesuatu yang dilihat secara mata kepala. Gitu. Seolah-olah melihat dengan mata kepala dia. Hukumnya seperti itu. Sudah ditetapkan dengan alat bukti, maka hukumnya sama dengan itu seperti dilihat dengan mata kepala oleh hakim. Seperti itu kekuatan hukumnya itu di dalam Islam ya. Terus kemudian kaidah yang nomor 12. Kaidah yang nomor 12 dari Al-Masaqah Tajribut Taisir itu adalah kullu sartin laisa fi kitabillahi fa huwa batil. Jadi setiap syarat yang tidak ada di dalam kitab Allah, maka itu dianggapnya batil atau batal gitu ya. Contohnya apa? Misalnya, nah, ada orang yang sumpah sama teman-temannya begini. Nanti kalau saya jadi bupati, kalau teman-teman milih saya ini, terus kemudian saya jadi bupati, saya akan korupsi sebesar-besarnya untuk kalian semua. Nah, seperti itu. Saya akan korupsi besar-besar untuk kalian semua. Itu gugur. Sumpah seperti itu. Gugur. Kullu sartin laisa fi kitabillahi fa huwa batil. Karena sumpah yang seperti itu tidak ada di dalam Al-Quran. Tidak dibolehkan di dalam Al-Quran. Maka dia batil itu. Maka dia batil. Nah, makanya ada ungkapan begini, la ta'at itu lima syatil khaliq. Jadi kita itu tidak boleh taat pada kalau kita disuruh maksiat kepada Allah. Jadi tidak mengikuti perintah Allah, itu boleh kita bantah. Seperti itu. Oke ya, lanjut. Biar cepat ini. Yang ke-13, kaidah daripada Al-Masaqah Tajribut Taisir yaitu al-haqqu la yaskutu bittaqadim, yaitu al-haq, yaitu satu hak tidak dapat gugur atau hilang dengan alasan telah lewat waktu atau kadaluarsa. Itu tidak ada. Jadi haknya seseorang itu tidak bisa hilang, tidak akan hilang sampai batas waktu, itu tidak. Makanya kalau di dalam Islam itu kalau ada orang meninggal dunia langsung disuruh minta menghubungi keluarganya. Kalau yang punya hutang tolong sampaikan ke keluarga. Karena apa? Karena itu tidak hilang. Tidak hilang haknya untuk membayar ke orang lain, itu tidak hilang kalau belum diikhlaskan sama yang pemilik sama yang piutangnya, itu tidak hilang haknya. Makanya diminta untuk segera menghubungi keluarga.
Al-haqqu la yasqutu bitaqadim. Jadi hak itu tidak gugur karena kadaluarsa itu. Nah, kalau di Indonesia ini kan ada apa namanya kalau sudah bertahun-tahun ada kadaluarsanya. Orang memiliki tanah dari nenek moyangnya punya tanah, padahal itu punya tanah pemerintah yang bersengketa, tapi nanti ujung-ujungnya itu malah pas kadaluarsa akhirnya menjadi miliknya malah. Nah itu ya. Jadi kalau di sini itu hak itu la yasqutu bitaqadim. Jadi hak itu tidak bisa gugur karena adanya kadaluarsa, tidak ada kadaluarsanya. Kalau tidak kuat membayar itu tidak apa-apa, tidak beranak kalau di dalam Islam itu. Tidak kuat membayar tidak apa-apa, nanti ditunggu lagi waktunya sampai kuat membayar. Tapi tidak ada kadaluarsanya. Itu, kasih tempo lagi begitu. Terus kemudian kaidah yang ke-14 ya. Dari Al-Masaqqah Tajlibut Taisir. Ma haruma fi'luhu haruma talabuhu. Sesuatu yang hukumnya haram untuk diperbuat maka haram juga untuk memerintahkannya. Misalnya apa? Korupsi itu kan haram. Nah, haram untuk dilakukan maka haram juga untuk memerintahkannya. Memerintahkan orang lain untuk korupsi itu haram juga hukumnya. Karena dilakukan sendiri itu haram, maka memerintahkan ke orang lain itu juga hukumnya haram. Seperti itu. Terus kemudian yang terakhir ya kalau nggak salah. Ya ini yang terakhir ini dari kaidah Al-Masaqqah Tajlibut Taisir itu 15. Maka na aktsara fi'lan kana aktsara fadlan. Sesuatu itu semakin banyak pekerjaannya maka semakin banyak pahalanya. Maka semakin banyak keutamaannya. Contohnya apa misalnya? Sholat Jumat misalnya kan. Kan ada sholat Jumat yang di masjid dekat, ada yang di masjid jauh. Ya kalau hitung-hitungan kita dapat pahala semakin jauh kita melakukan sholat Jumat maka pahalanya akan semakin banyak. Misalnya gini, haji misalnya. Haji kan menggunakan pesawat sama menggunakan onta. Lebih banyak pekerjaannya lebih banyak kan mana? Lebih banyak kan memakai onta. Berarti pahalanya banyakkan mana? Pahalanya banyakkan pakai onta kalau bisa pakai onta, ya kan? Nah, kita ini kan nggak bisa pakai onta. Nah, kalau dihitung-hitung begini, haji menggunakan pesawat dengan menggunakan kapal laut misalnya, banyakkan mana secara pahala? Ya itu tadi ma'aksara fi'lan kan aksara fadlan. Semakin banyak pekerjaan yang kita lakukan, maka pahalanya itu semakin banyak itu. Nah, tapi begini teman-teman, dari semua kaidah itu tidak semuanya berlaku seperti itu. Jadi ada likulli qaidatin itu mustasnayat. Jadi tiap-tiap kaidah itu pasti ada pengecualian. Makanya hukum itu tidak bisa mutlak. Pasti selalu ada kebijakan-kebijakan tertentu. Ada pengecualian tertentu. Jadi likulli qaidatin mustasnayat. Setiap kaidah itu pasti ada pengecualiannya. Pasti ada, 1, 2. Contohnya misalnya apa ya? Ya ini, mumpung masih belum lewat saya terangkan. Maka aktsara fi'lan kana aktsara fadlan. Kayak kita misalnya mudik ya. Kalau orang dalam musafir itu perjalanan jauh itu ternyata sebaiknya melakukan sholatnya atau ibadah 5 waktunya itu dijamak. Itu lebih baik daripada dilakukan tepat waktu. Itu. Nah, itu pengecualian kan? Padahal kalau di sini kana aktsara fi'lan kana aktsara fadlan. Semakin banyak pekerjaannya, maka akan semakin banyak pahalanya. Nah, ini kita pekerjaannya lebih sedikit tapi semakin baik. Ya kan, kalau yang mudik itu kita misalnya melakukan sholatnya dengan cara dijamak qashar, itu kan lebih sedikit itu. Nah, lebih sedikit pekerjaannya, pahalanya lebih banyak. Nah, begitulah teman-teman ya, untuk
kaidah yang al-masyaqqah tajlibut taisir, kaidah yang ketiga ini. Nah, kita akan lanjut kembali ke, kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di komentar ya teman-teman ya. Oke. Kaidah yang berikutnya adalah kaidah yang keempat ya, yakni al-adah al-muhakkamah. Jadi artinya adat itu bisa menjadi sebuah hukum. Yang dimaksud dengan adat di sini adalah sesuatu yang tetap, yang dilakukan secara berulang-ulang, yang menjadi kebiasaan oleh masyarakat tertentu ya, di suatu daerah tertentu. Itu disebut dengan adat. Nah, bahwa adat itu bisa menjadi sebuah hukum. Itu ya, ininya, patokannya. Nah, anak daripada kaidah al-adah al-muhakkamah itu apa saja? Ini cuma ada 3 ini kaidah utamanya. Yaitu al-ma'rufu urfan ka masrutus sarton. Sesuatu yang dikenal oleh adat, yaitu sesuatu yang telah dikenal dengan uraf, seperti yang disyaratkan dengan adanya suatu syarat. Al-ma'rufu urfan ka masrutus sarton. Itu. Nah, contohnya apa? Jadi al-ma'ruf urfan kama asrutu sarton itu sesuatu yang telah dikenal oleh uraf seperti halnya dianggap syarat ya. Itu. Contohnya apa misalnya? Kalau di kampung saya itu orang jual beli bata di produksinya itu, tempat produksi. Nah, ketika misalnya mau dikirim, ternyata harga dasar daripada pembuatan batu bata itu sudah naik. Tadinya batu bata misalnya satu butirnya itu harganya 10.000. 1.000 misalnya, 1.000 satu butirnya itu harganya 1.000 batu bata itu satu butirnya. Nah, ketika pas mau dikirim itu harga-harga naik, tapi sudah ada di DP, sudah di DP duluan. Maka DP-nya tersebut, maka memberikan batu bata itu hukumnya wajib, itu tidak tergantung pada naik turunnya harga. Jadi harga yang sudah disepakati itu menjadi acuan. Terus kaidah yang kedua ya, al-ma'rufu bainat tujari kal masrutu bainahum. Jadi adat yang ada pada seorang pedagang itu seperti syarat di antara mereka. Itu walaupun tidak diucapkan, dia menjadi sebuah syarat walaupun tidak ada kontraknya, tidak ada perjanjian kontraknya, itu seperti syarat bagi mereka. Contohnya apa misalnya? Kayak teman-teman komunitas penjual material itu ya, penjual material itu kan ketika misalnya jual beli, katakanlah misalnya paralon ya, paralon di tempat si A, di tempat material si A ini sudah habis. Ketika ada orang beli, dia bilang masih ada, berapa butuhnya misalnya. Oh, butuhnya misalnya 100 biji itu. Ada, nanti saya antarkan. Padahal tidak ada di rumahnya dia. Dia ambilkan dari komunitas temannya lagi, komunitas temannya. Punya temannya, jadi ini paralon temannya. Nah, enggak perlu ada kata-kata misalnya ini harganya berapa, tidak ada perlu. Kalau misalnya sudah biasa berjalan itu, nanti untungnya ini dibagi 2. Kan yang udah berjalan kan untungnya dibagi 2. Berarti nanti dibagi 2. Artinya si A ini tadi yang menjual paralon untuk mengambil paralon di tempat temannya itu tadi untuk dijual lagi itu tidak harus membeli sebagaimana harga yang dijual oleh temannya. Paham ya? Paham ya? Ya seperti itulah. Jadi
Al-ma'rufu bainat tujar kal masrutu bainahum. Jadi kalau pedagang itu biasanya kalau menjual sesuatu yang diambil dari temannya, itu biasanya langsung dibagi dua. Itu setahu saya. Kayak di pasar-pasar itu seperti itu. Jadi dia tidak harus membeli seharga penuh. Bagaimana temannya itu menjual, tidak harus seperti itu. Tapi biasanya langsung dibagi dua. Jadi butuhnya berapa? Butuhnya 100 biji misalnya, 100 biji paralon. Ketika sudah dijual, maka nanti tinggal keuntungannya dibagi dua, gitu aja. Tidak perlu kalau diakad lagi ya lebih bagus lagi. Artinya ketika tidak ada akadnya itu tidak masalah. Itu loh. Yang akan dilakukan adalah bagaimana perjalanan adat. Begitu. Oke ya, lanjut. Kaidah dari al-ada al-muhakamah yang terakhir yaitu at-ta'yinu bil ma'rufi kat-ta'yinu bin nas. Apa yang ditetapkan oleh adat itu sama saja dengan apa yang ditetapkan di dalam nas. Makanya ada qaul yang lain itu yang menyebutkan kaidah yang lain itu yang sejenis ini, dia bilang as-sabitu bil ma'ruf kas-sabitu bin nas. Jadi sesuatu itu yang ditetapkan oleh adat itu sama saja dengan ketetapan di dalam syara. Contohnya misalnya apa? Orang kalau jual beli kan kalau sudah DP itu kan sebagai tanda jadi. Berarti kalau sudah DP ya berarti harus dilaksanakan jual belinya gitu loh. Atau misalnya gini, orang kalau jual beli harus DP. Kalau misalnya tidak DP ya sudah ditinggal aja enggak apa-apa gitu. Tidak sebagai pernyataan jadi kalau tidak di DP dulu. Seperti itu. Atau ada lagi kalau kayak adat yang di Minang itu ya. Adat yang di Minang itu kan dia kan matrilineal ya, matrilineal. Jadi si perempuan ini adalah sebagai garis keturunan, sebagai garis keturunan. Nah, adat di sana itu mengadatkan bahwa setiap selesai pernikahan, jadi keluarganya itu harus tinggal di rumah si perempuan. Itu ya. Jadi adat yang sudah seperti itu berarti nanti dalam perjalanannya ya harus seperti itu ya, nggak apa-apa. Kalau sudah disyaratkan berarti setelah menikah si laki-laki tidak boleh misalnya harus di rumah saya, kan saya kepala keluarga, tidak boleh seperti itu. Dia harus mengikuti bagaimana adat. Makanya di situ as-sabitu bil ma'ruf kas-sabitu bin nas, gitu kan. Jadi sesuatu yang ditetapkan oleh adat itu seperti halnya sesuatu yang ditetapkan oleh nas. Kita harus mengikuti. Itu adatnya. Ada kaidah al-ada al-muhakamah ini tambahannya. Itu ada 3 kaidah tambahan. Maksudnya ini kaidah tambahan itu kaidahnya mirip-mirip gitu ya. Tapi ya masih mirip gitulah. Masih termasuk gitu. Tapi sudah tidak populer. Apa itu? Innama tu'tabarul adatu idza taradat aw ghalabat. Nah, maksudnya yang dimaksud atau dianggap dengan adat itu adalah hanyalah adat-adat yang terus-menerus berlaku atau sering terjadi gitu, yang sering terjadi, berlaku umum kayak begitu. Enggak misalnya bikin sendiri, dia bilang adat, enggak begitu. Apa yang sudah berjalan di masyarakat itu yang disebut dengan adat. Nah, ditunjang lagi dengan al-ibaratu lil ghalibis sa'i la linadiri. Jadi adat yang diakui adalah adat yang umumnya terjadi, dikenal oleh manusia, bukan yang diada-adakan sendiri, bukan yang jarang-jarang gitu. Contohnya apa? Misalnya
Yaitu tadi, misalnya menetapkan hukum mahar dalam perkawinan, namun tidak ada kejelasan berapa banyaknya ketentuan mahar itu. Ya, yang udah biasa terjadi aja. Misalnya yang sudah biasa terjadi adalah mahar misil, misalnya mengikuti bagaimana kakaknya. Kakaknya misalnya ketika menikah diberi cincin 10 gram. Berarti nanti mahar adiknya kalau misalnya itu tidak disebut di awal, ya kita kasih 10 gram gitu aja, mengikuti adat. Gitu. Terus kemudian kaidah al-ada al-muhakamah yang kaidah cabang tambahan ada lagi al-ma'rufu urfan ka masrutu sarton. Sesuatu yang telah dikenal sebagai sebuah adat seperti sesuatu yang disyariatkan dan suatu syarat. Contohnya apa? Misalnya jual beli itu kan jual beli buah di pohonnya itu kan tidak boleh. Jual beli buah di pohonnya karena apa? Belum jelas berapa jumlah buahnya itu. Nah, tidak jelas, gharar itu kan sebenarnya. Tapi karena itu sudah terjadi, sudah terbiasa di suatu daerah itu memang kalau jual beli buah itu seperti itu perjalanannya, maka itu boleh dilakukan. Sama halnya kalau misalnya di daerah Jawa Tengah itu di Pati misalnya tempat saya pesantren itu kalau jual beli padi itu enggak timbangan karungan itu enggak, tapi rata-rata orang belinya langsung ditebas di tengah sawah gitu. Ditebas di tengah sawah, diperkiraannya itu sudah berjalan seperti itu ya, makanya kebiasaan yang seperti itu seperti halnya nas. Jadi kebiasaan seperti itu, adat yang seperti itu dianggap sama dengan nas. Saya boleh seperti itu. Oke, demikian yang untuk kaidah keempat ya. Tinggal sisanya satu lagi yaitu kaidah kelima, al-yakinu la yuzalu bisyak. Oke, kita berlanjut ke kaidah yang terakhir yaitu kaidah yang kelima, kaidah ungu ya. Yaitu kaidah al-yakinu la yuzalu bisyak. Artinya bahwa keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan-raguan. Nah, saya ingin menyampaikan sedikit. Yang pertama, bahwa penekanan daripada kaidah ini adalah ketika ada satu keraguan bagi kita, ada dua pilihan di sini, maka yang manakah yang harus kita yakini kebenarannya? Nah, maka di sini kaidah al-yakinu la yuzalu bisyak ini memiliki tiga kaidah cabang, yaitu al-aslu baqa'u makana ala makana, al-aslu bara'atu dhimmah, sama al-aslu al-adam. Nah, yang pertama akan saya jelaskan tentang kaidah cabang daripada al-yakinu la yuzalu bisyak ini. Yang pertama adalah al-aslu baqa'u makana ala makana. Artinya asal daripada sesuatu itu adalah kebenaran sebelumnya atau adalah keberadaan barang itu sebelumnya. Nah, kalau contohnya seperti ini. Kalau kita di Jakarta ini kan banyak itu kan orang-orang yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung misalnya. Tinggal di bantaran Sungai Ciliwung itu dia yang jelas pasti tanpa izin. Yang pertama akan menjadi keyakinan kita sesuai dengan kaidah yang ada ini, al-aslu baqa'u makana ala makana, asal daripada sesuatu itu adalah keberadaan sesuatu itu sebelumnya, maka Sungai Ciliwung itu pemiliknya pasti Pemprov, pemerintah Provinsi DKI. Nah, ketika ada orang yang menempati daerah itu dan mengeklaim bahwa dia sudah tinggal bertahun-tahun lamanya, maka
itu tidak lagi menjadi sebuah keyakinan. Yang menjadi keyakinan adalah keberadaan sesuatu itu sebelumnya. Namanya Sungai Ciliwung, ya pasti beberapa meter dari sungai tersebut pasti merupakan tanah pemerintah, itu sudah pasti. Nah, kita kembalikan ke sana. Di mana kita mengambil keyakinan? Keyakinan kita adalah keberadaan sesuatu itu sebelumnya. Sebelumnya apa? Sebelumnya ya tanah itu milik Pemprov DKI, sehingga kalau misalnya ada orang di situ, ya kita anggap bahwa dia ini bukan sebagai pemilik yang sah. Keyakinan kita bahwa dia ini adalah orang baru. Yang menjadi keyakinan kita adalah bahwa Pemprov DKI lah yang memiliki tanah itu, tanah Ciliwung itu sejak sebelumnya. Nah, pakai kaidah aslu baqa'u makana ala makana. Itu satu. Contoh yang berkaitan dengan ibadah misalnya. Kita ini kayak di Jakarta bekerja di Bawaslu atau di DKPP atau di mana, pasti kan kita sering terburu-buru. Sehingga seringkali dalam sholat rokaat kita itu lupa. Saya ini rokaat yang ketiga apa yang kedua sih? Nah, untuk memastikan adalah keberadaan rokaat itu sebelumnya. Jadi yang sudah kita yakini al aslu baqa'u makana ala makana ini adalah rokaat sebelumnya. Berarti yang kita yakini, saya tadi sudah 2 atau 3, yang kita yakini adalah keberadaan sebelumnya. Oh, berarti 2 yang kita yakini. Sehingga kalau misalnya itu sholat isya baru 2 rakaat, ya kita nambahin 2 rakaat lagi. Kalau itu sholat maghrib baru 2 rakaat, ini berarti saya tinggal nambahin satu kali lagi. Secara kenyataan bisa jadi sholat kita itu rakaatnya adalah, kalau sholat maghrib bisa jadi secara kenyataan rakaatnya adalah 4 rakaat. Tapi secara syariat kebenarannya adalah sesuai dengan apa yang kita yakini, yaitu tadi yang kita yakini 2 rakaat ditambah 1 rakaat, jadi 3 rakaat untuk sholat maghrib. Nah, seperti itu. Itu kaidah al-aslu baqa'u makana ala makana. Terus kemudian kaidah yang kedua, al-aslu bara'atu dhimmah. Hukum asal itu bebas dari tanggungan. Nah, saya contohkan aja misalnya begini ya. Ini kan masih berkaitan dengan dalil al-yakin la yuzalu bisak, bahwa keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Berarti di situ kira-kira ada 2 hal yang membuat kita ragu-ragu. Misalnya begini, ada seseorang yang jalan-jalan ke mall tanpa sengaja dia melihat barang-barang elektronik, tapi tanpa sengaja barang yang tidak dia lewat itu tersenggol misalnya, kemudian jatuh. Misalnya katakanlah laptop misalnya jatuh. Dan pada saat jatuh itu secara hukum kita kan ragu, salah apa enggak sih orang seperti itu? Menyenggol itu salah atau enggak? Dikenakan denda atau enggak secara hukum ya? Kita kembalikan pada kaidah ini. Al-aslu bara'atu dhimmah. Hukum asal dari sesuatu itu bebas dari tanggungan. Manusia itu bebas dari tanggungan. Nah, dengan menggunakan kaidah ini, maka orang yang menyentuh itu tadi tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum. Karena apa? Dia menyentuh barang yang jatuh itu, dia tidak sengaja. Kecuali kalau barang itu barang yang dia lihat. Barang yang sedang dia lihat, kemudian jatuh, itu ada konsekuensi hukumnya. Tapi kalau barang yang sedang dia tidak lihat dan kemudian tersenggol dan kemudian jatuh, itu menurut hukum al-aslu bara'atu dhimmah ini dia tidak bisa. Tetapi di dalam negara kita ini saya lihat memang berbeda kaidah yang digunakan. Jadi di negara kita ini walaupun kebebasan berkontrak itu dimaknai bahwa merusak artinya membeli. Nah, gitu. Kebebasan kontrak yang terkait dengan contoh yang saya sampaikan itu tadi itu merusak
sama dengan membeli. Nah, walaupun merusaknya itu tidak sengaja. Seperti itu. Kemudian kaidah yang ketiga yaitu al-aslu al-adam. Dalam kaidah al-aslu al-adam ini maknanya adalah asal dari segala hukum itu adalah asalnya tidak ada. Asalnya itu tidak ada. Jadi dianggapnya asal daripada sesuatu itu tidak ada. Contohnya apa misalnya? Kalau di Indonesia prakteknya memang sudah demikian. Seseorang itu, seorang yang dituduh mencuri misalnya, itu dia tidak bisa diberikan hukuman apapun ketika apa? Ketika tidak ada alat bukti yang bisa membuktikan bahwa dia mencuri. Tidak ada buktinya. Karena apa? Segala sesuatu itu awalnya tidak ada, berarti apa? Dia ini tidak melakukan apa-apa. Sehingga kalau misalnya dia dituduh, nah, kan kita kan nanti kan di sana kan istilah kita yang mana yang kita ini mau ambil sebuah keyakinan, apakah dia mencuri atau tidak kan gitu kan. Nah, bahwa kita langsung aja pakai kaidah ini al-aslu al-adam. Bahwa asal dari segala sesuatu itu tidak ada. Jadi dia ini harus kita hukumi tidak mencuri ketika apa? Ketika memang orang yang menuduh itu tidak bisa membuktikan bahwa orang tersebut mencuri. Karena apa? Asal daripada orang itu adalah tidak ada. Asal daripada sesuatu itu adalah tidak ada. Al-aslu al-adam. Nah, itulah untuk mengambil sebuah keyakinan daripada kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Demikian teman-teman perkuliahan kaidah hukum fikih ini yang ada 5 tersebut, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami semua, dan yang paling saya pentingkan adalah teman-teman ini memahami terkait dengan aplikasinya. Jadi ketika ada kejadian seperti ini masuk dalam kaidah mana? Ketika ada kejadian seperti ini masuk dalam kaidah yang mana? Ketika ada kejadian yang seperti itu kaidahnya seperti apa? Nah, pasti dia tidak akan keluar daripada 5 kaidah tersebut. Nah, cuman nanti teman-teman yang perlu belajar keras adalah menentukan kaidah cabangnya ini. Oh, ini masuknya pasti dalam kategori 5 yang ini misalnya. Yang kaidah pertama atau kaidah kedua dan sebagainya. Nah, tinggal melihat kaidah cabang yang digunakan itu yang mana. Nah, seperti itu. Baiklah, saya akhiri perkuliahan perkuliahan hukum Islam ini yang membahas tentang kaidah fiqhiyah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.